Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan taufiknya di dalam majelis ilmu, meskipun secara online, ya, dilanjutkan pembahasan dari kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, karya dari Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Seperti yang diterangkan tadi, ini merupakan bagian yang terakhir. Penjelasannya cukup panjang tentang tafakkur, bainal ilmi wa tafakkur, antara ilmu dan tafakkur. Bagaimana caranya kita menjadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang bisa memotivasi kebaikan pada diri kita. Kita renungkan agar benar-benar bisa menggerakkan kehendak dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Makanya di bagian terakhir kemarin, ya, kita bahas penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, waktu beliau menjelaskan fal khairu was sa'adatu fi khizanatin miftahuha at-tafakkur. Kebaikan dan kebahagiaan itu ibaratnya tersimpan dalam satu lemari yang kunci untuk membukanya adalah tafakkur. Memikirkan ilmu, ya, maka ilmu yang bermanfaat merupakan buah atau hasil dari memikirkan dan merenungkannya. Sekarang kita akan lanjut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, fahahuna khamsatu umurin. Di sini ada 5 perkara. Ada 5 tahapan yang harus kita berusaha tempuh, lalui agar kita mendapatkan buah dari ilmu ini. Al-fikru wa thamratuhul ilmu, berpikir, memikirkan ilmu, memahaminya. Yang ini menghasilkan buah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa thamratuhumal halatul lati tahdutsu lil qalbi, kemudian memikirkan dan ilmu ini sendiri membuahkan satu keadaan yang akan menggerakkan hati kita, yang akan terjadi pada hati kita. Wa thamratu dzalikal iradatu wa thamratuhal amal. Kemudian buahnya akan membentuk iradah, keinginan berbuat di dalam hati. Kemudian buah dari iradah adalah amal, perbuatan. Sekarang kita tahu dalam Islam, ya, perbuatan yang dihukumi kan perbuatan yang dilakukan dengan keinginan dari hati. Iya kan? Makanya kalau ada perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja, bagaimana hukumnya dalam Islam? Kan tidak dihukumi. Berbeda dengan yang dilakukan dengan sengaja. Orang yang berbuat karena kelupaan, tidak sengaja, atau dipaksa, apa hukumnya dalam Islam? Kan diampuni. Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni untukku, karenaku, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umatku dengan ketidaksengajaan, kelupaan, atau yang mereka dipaksa melakukannya. Jadi perbuatan yang diperhitungkan itu yang berdasarkan kehendak, keinginan dari hati kita. Nah sekarang kalau kita membentuk keinginan ini dari ilmu, kemudian akan menggerakkan hati sehingga terbentuklah kehendak di hati. Kalau itu dari kebaikan ilmu, berarti yang akan keluar nanti perbuatan-perbuatan yang baik. Bisa juga nanti karena memikirkan hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan ilmu, dengan agama,
sehingga menggerakkan hati membentuk kehendak yang buruk, akhirnya lahirlah perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi beliau katakan di sini ada 5 perkara yang diperhatikan. Pertama, kita memikirkan, berpikir tentang kebaikan agama, berpikir tentang dalil, ini akan melahirkan ilmu. 2. Kemudian keduanya akan melahirkan satu keadaan yang menggerakkan hati. 3. Kemudian keadaan ini yang menjadikan terbentuknya iradah. 4. Kehendak. Kehendak untuk berbuat di hati. Kemudian kehendak inilah merupakan yang nanti akan membuahkan amal. Subhanallah, berarti kalau kita bisa senantiasa memikirkan ilmu sehingga membentuk kehendak yang baik dalam hati kita, perbuatan-perbuatan kita akan selalu mayoritas ya diisi dengan kebaikan-kebaikan amal perbuatan anggota badan kita, baik dalam perbuatan tangan kita, pandangan mata kita, ucapan lisan kita, semuanya akan baik karena semua perbuatan manusia bersumber dari kehendak yang ada di dalam hatinya, perbuatan yang mereka lakukan dengan sadar. Fal fikru idzan huwal mabda'u wal miftahu lil khairati kulliha. Kalau begitu, berpikir, merenungkan ilmu, ternyata ini merupakan mabda, permulaan, titik tolak, dan kunci bagi semua kebaikan-kebaikan. Subhanallah, inilah cara menjadikan ilmu itu bermanfaat. Wa hadza yakshifu laka an fadli tafakkuri wa syarafihi fa innahu min afdali a'malil qalbi wa anfa'iha lahu. Hatta qila tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Maka disinilah akan menjelaskan bagimu tentang kemuliaan dan keutamaan memikirkan ilmu, merenungkan ilmu. Dan bahwasanya itu merupakan seutama-utama amalan hati dan yang paling bermanfaat bagi hati. Sampai-sampai dikatakan dari nukilan sebagian pernyataan ulama yang mengatakan tafakkuru sa'atin, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Berpikir apa di sini? Memikirkan ilmu untuk melahirkan kehendak yang baik di hati agar bisa melahirkan kebaikan-kebaikan dalam amal perbuatan. Masya Allah. Jadi inilah keutamaan berpikir atau merenungkan ilmu yang dimaksud dalam pembahasan ini. Fal fikru huwa alladhi yanqulu min mautil ghaflati ila hayatil yaqadati wa minal makarihi ilal mahabi. Maka memikirkan ilmu inilah yang membawa seorang hamba dari matinya kelalaian pada hidupnya kesadaran. Yang tadinya dia lalai dijadikan sadar. Dengan apa? Dia merenungkan ilmu, memikirkan ilmu. Kalau dia tidak merenungkan ilmu, dia akan terus dalam kelalaian. Dari kebencian-kebencian menjadi hal-hal yang dicintai. Wa minar raghbati wal hirsi ila zuhdi wal qanaati. Akan memindahkan kita dari ar-raghbah, keinginan dan kerakusan terhadap dunia, kepada sikap zuhud dan sikap qanaah, menerima. Wa min sijni dunya ila fadail akhirah, dari penjara dunia kepada lapangnya akhirat. Wa min dikil jahli ila sa'atil ilmi wa rahbihi, dari sempitnya kejahilan kepada lapang dan luasnya ilmu. Wa min maradi syahwati wal ikhladi ila hadhihi dari ila syifa'il inabati ila Allah wa tajafi an daril ghurur, dan dari penyakit syahwat atau al-ikhlad, keinginan untuk terus di dunia ini, ya, di negeri yang penuh penderitaan ini, kepada syifa'ul inabah, kepada kesembuhan dengan selalu kembali kepada Allah dan menjauhkan diri dari mencintai dunia, negeri yang penuh dengan tipuan ini. Wa min musibatil ama was-samami wal bukmi ila ni'matil basari was-sam'i wal fahmi anillahi wal akli anhu, dan dari musibah kebutaan, ketulian dan kebisuan kepada nikmat memandang, mendengarkan dan memahami, serta
Ya, memahami, memikirkan petunjuk Allah. Wa min amradi syubhati ila bardil yakini wa thalji suduri, dan dari penyakit-penyakit syubhat kepada dingin dan sejuknya keyakinan di hati. Subhanallah, ini manfaat dari merenungkan, memikirkan ilmu. Demikian besar akan menjadikan seseorang yang tadinya tidak merasakan kebaikan-kebaikan, ternyata setelah dia memikirkan cara untuk merenungkan kembali ilmu yang telah dipelajarinya, memikirkan maknanya, itu yang akan menggerakkan hatinya untuk membentuk kehendak berbuat baik. Setelah itu akan lahirlah amal-amal kebaikan dari anggota badannya. Wabil jumlati fa aslu kulli ta'atin innama hiyal fikru. Kesimpulannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asal dari semua ketaatan tidak lain adalah dengan memikirkan ilmu. Wa kadzalika aslu kulli ma'siyatin innama yahdutsu min janibil fikrati. Sebagaimana asal dari semua perbuatan buruk, maksiat, terjadinya dari sisi pemikiran. Subhanallah. Pemikiran kalau diluruskan dari awal, maka dia akan membawa kepada lurusnya amal-amal kebaikan. Tapi kalau dari awal sudah bengkok, maka akan membawa kepada amal-amal yang bengkok dan buruk. Wal'iyadzubillah. Fa inna syaitana yusadifu ardal qalbi khaliyatan farigatan fayabdhuru fiha habbal afkarir radiyati. Ya, karena syaitan, ini perumpamaan yang sangat tinggi ya. Syaitan ketika mendapati permukaan hati manusia, ya, itu kosong, tidak diisi dengan kebaikan, kosong, farighah, kosong dan tidak ada isi apa-apa, maka syaitan akan bebas yabdhuru, menyemai atau menanam benih-benih pemikiran yang rusak. Kalau hatinya tidak disibukkan dengan kebaikan, tidak disibukkan dengan berzikir kepada Allah, tidak disibukkan dengan merenungkan kebaikan-kebaikan ilmu, akhirnya kosong. Syaitan pun akan mendapati lahan yang luas untuk menyemai benih-benih pemikiran yang rusak. Fayatawalladu minhul iradatu wal uzum. Ya, maka kemudian lahirlah dari benih-benih keburukan, pemikiran buruk yang ditanam oleh syaitan, lahirlah apa? Kehendak-kehendak, niat-niat buruk, serta al-uzum, tekad-tekad untuk melakukan keburukan. Fayatawalladu minhal amal. Maka dengan ini lahirlah amal-amal yang buruk. Jadi ada prosesnya. Perbuatan buruk itu dari proses. Syaitan menanam pada hati manusia benih-benih keburukan. Ya, sehingga akan lahir perbuatan-perbuatan buruk. Tapi sebaliknya, kalau syaitan mendapati hati manusia itu disibukkan dengan tanaman, ya, benih-benih pemikiran yang bermanfaat, karena dia sibuk memikirkan ilmu, mengisi hidupnya dengan merenungkan makna ilmu, kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan, pemikiran yang bermanfaat, misalnya memikirkan tujuan penciptaannya, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Dia memikirkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang taat, kenikmatan yang kekal abadi, atau orang yang durhaka mendapatkan azab yang pedih. Kalau disibukkan dengan pemikiran seperti ini, maka syaitan tidak mendapati tempat di hati untuk menyemai benih-benih keburukannya, untuk menanam benih-benih keburukannya. Wa hadza kama qila, ini seperti ungkapan seorang penyair Arab yang mengatakan, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasada faqalban farigan fatamakkana. Atani hawaha, ya, datang kepadaku rasa cinta kepadanya sebelum saya mengenal cinta. Maka cinta itu mendapati hati yang kosong, sehingga dia pun bisa menetap di dalamnya. Jadi sesuatu yang akan dilontarkan oleh syaitan di hati manusia, karena kita tahu kerjaannya syaitan adalah merusak hati. Karena dengan sebab hati rusak, maka akan menimbulkan keinginan yang buruk, akhirnya rusak amal perbuatan yang lahir dari keinginan tersebut. Ketika dia mendapati hati kosong, ya seperti tadi gambarannya, ketika cinta masuk ke dalam hati, belum mengenal cinta, akhirnya ini yang menjadi cinta pertama yang terus menetap di hati. Itu yang terjadi ketika syaitan menanamkan benih-benih keburukan di dalam hati yang kosong,
tidak memikirkan kebaikan atau tidak merenungkan ilmu, akhirnya menjadikan keburukan itu semakin dalam, tertancap di dalam hati sehingga susah untuk meninggalkan keburukan itu setelahnya. Nah, wabil jumlah, maka kesimpulannya, fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitadabburi wat tafakkur. Kesimpulannya, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat bagi hati manusia melebihi membaca Al-Quran dengan perenungan dan pemikiran. Inilah amal yang paling utama yang menumbuhkan semua kebaikan-kebaikan. فَإِنَّهُ جَامِعٌ لِجَمِيءِ مَنَازِلَ السَّائِرِينَ وَأَحْوَالِ الْعَامِلِينَ وَمَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ. Karena inilah yang menghimpun semua manazil, tahapan-tahapan perjalanan orang yang menuju ridha Allah, keadaan-keadaan hamba-hamba yang mengamalkan kebaikan, serta kedudukan-kedudukan orang yang mengenal Allah. Membaca bukan sekedar hurufnya, tapi membaca dengan memikirkan, merenungkan, memahami maknanya, kemudian memahami kandungan indah yang Allah turunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa huwa alladhi yurithul mahabbata wasyauqa wal khawfa wal raja'a wal inabata wat tawakkula wal ridha wat tafwidha wasyukra was sabra wasairal ahwali allati hiya hayatul qalbi wa kamaluhu. Inilah yang akan melahirkan cinta kepada Allah, kerinduan untuk selalu dekat dengannya, rasa takut, pengharapan, selalu kembali kepadanya, bertawakal, ridha, selalu memasrahkan segala urusan kepada Allah, selalu bersyukur, bersabar, dan semua keadaan-keadaan amalan-amalan hati yang merupakan sebab hidupnya hati dan sempurnanya kebahagiaannya. Ternyata di sini kuncinya, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, berzikir, merenungkan kandungan maknanya. Karena apa? Ini yang akan melahirkan keinginan-keinginan baik di hati yang kemudian melahirkan amal-amal kebaikan. Wa kadzalika yazjuru an jami'is sifati wal af'alil madhmumati allati biha fasadul qalbi wa halakuhu. Sebagaimana merenungkan Al-Quran akan mencegah kita, melarang kita dari semua sifat-sifat dan perbuatan yang buruk, yang tercela, yang merupakan sebab kerusakan dan kebinasaan hati. Nah, ya, falau aliman nasu ma fi qiraatil Qur'ani bitadabburi lashtaghalu biha an kulli ma siwahu. Seandainya manusia mengetahui keutamaan membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, maka niscaya mereka akan menyibukkan diri dengannya sehingga meninggalkan kegiatan yang lain. Tidak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan perbuatan ini. Membaca Al-Quran dan merenungkan, memikirkan isinya. Fa idza qara'ahu bitafakkurin hatta marra bi ayatin huwa muhtajun ilaiha fi shifa'i qalbihi karraraha walau mi'ata marratin. Maka seorang yang sedang membaca Al-Quran dengan perenungan, sehingga ketika dia melewati satu ayat yang dia membutuhkan kandungan makna ayat ini untuk mengobati penyakit di hatinya, maka dia akan mengulang-ulang ayat itu meskipun sampai 100 kali. Walau lailah, bahkan semalaman suntuk dia hanya mengulang satu ayat itu. Kenapa? Ketika dia sedang asyik merenungkannya, sedang merasakan nikmat merenungkannya, yang itu menjadi sebab untuk kesembuhan hatinya. Fakira'atu ayatin bitafakkurin, ya. Jadi dia ulang-ulang 100 kali bahkan semalaman suntuk. Maka membaca satu ayat dengan perenungan dan pemahaman khairun min qiraati khitmatin bi ghairi tadabburin wa tafahum. Masya Allah. Membaca satu ayat saja, satu ayat disertai perenungan dan pemahaman terhadap maknanya, ini lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai tamat yang tidak diiringi dengan perenungan dan pemahaman. Coba lihat keutamaannya orang yang berilmu, satu ayat saja dibacanya, dibandingkan orang yang jahil membaca sampai selesai Al-Quran dari awal sampai akhir. Ternyata yang satu ayat ini lebih utama. Lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaannya dalam menumbuhkan kebaikan di hatinya. Ini tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan buah dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya.
Wa anfa'u lil qalbi, dan ini lebih bermanfaat bagi hati. Wa ad'a ila husulil imani wa dzauqi halawatil qur'ani, dan ini lebih ya memudahkan hamba ini untuk menguatkan imannya dan bisa merasakan nikmatnya, manisnya membaca Al-Qur'an. Berapa kali kita ulangi pernyataan dari siapa? Sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, hati kita sehat, maka niscaya dia tidak pernah merasa puas untuk selalu membaca firman-firman Allah. Wa hadhihi kanat 'adatus salafi yuraddidu ahaduhumul ayata ila sabah. Ini merupakan hal ini merupakan kebiasaan dulu para ulama salaf. Salah seorang di antara mereka ada yang sampai mengulangi satu ayat sampai subuh. Dari malam dia sholat sampai subuh hanya mengulang-ulang membaca satu ayat. Wa qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama bi ayatin yuraddiduha hatta sabah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Busiri, juga oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di malam hari, sholat tahajud, membaca satu ayat yang diulang-ulang sampai subuh. Wahiyya qauluhu, yaitu firman Allah di surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Tapi jika kamu mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha sempurna hikmah dan hukummu. Ini dibaca oleh Nabi SAW karena merenungkan kandungan ayat ini, ya, yang juga menunjukkan syafaqah, kasih sayang yang besar yang ada pada diri Nabi SAW terhadap umatnya. Faqira'atul Qur'ani bittafakkurihi aslu salahil qalbi. Maka membaca Al-Quran dengan perenungan, memikirkan ilmu yang telah kita pahami tentang ayat tersebut, ini adalah asal perbaikan bagi hati manusia. Walihada qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la tahudzul Qur'ana hadha syi'r wa la tansuruhu nasrad daqal waqifu inda ajaibihi wa harriku bihi al-quluba la yakun hammu ahadikum akhir surah. Beliau berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, janganlah kalian melakukan Al-Quran seperti melakukan bait-bait syair. Janganlah kalian membacanya sekedar lurus seperti nafrad daqal, seperti orang yang meluruskan sayuran. Berhentilah, ya, berhentilah artinya renungkanlah keajaiban-keajaiban, keindahan-keindahan kandungan Al-Quran ketika membacanya. Gerakanlah hatimu dengannya. Dan janganlah yang menjadi keinginan atau cita-cita salah seorang di antara kamu hanya sekedar menghabiskan atau menghatamkan Al-Quran. Ya, jadi jangan sekedar ketika membaca Al-Quran sekedar berpikir kapan saya menyelesaikan yang menghatamkannya. Bukan ini tujuannya yang utama. Saya pikirkan bagaimana keindahannya, bagaimana Al-Quran bisa mengobati hati, bagaimana Al-Quran bisa mengisi iman di dalam hati kita. Ini semua dengan perenungan. Dan inilah amal yang paling utama dan termasuk buah ilmu yang paling besar. Ini diriwayatkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Nah, wa rawa Ayyub an Abi Hamzata qala qultu li Ibni Abbasin inni sari'ul qira'ati inni aqra'ul Qur'ana fi thalathin. Qala la an aqra'a suratan minal Qur'ani fi lailatin fa'atadabbaraha
wa urattilaha ahabba ilayya min an aqra al-Qur'ana kama taqra. Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala meriwayatkan dari Abu Jamrah, ya seorang tabi'in yang mulia. Qala, dia berkata, qultu li Ibni Abbas, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku adalah orang yang membaca Al-Quran dengan cepat. Sesungguhnya saya bisa membaca Al-Quran sampai selesai menghatamkannya dalam 3 hari. Qala, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguh jika aku membaca 1 surat dari Al-Quran saja dalam semalam, tapi disertai dengan merenungkannya, dan mentartilnya, membacanya dengan bacaan tartil, bacaan yang pelan-pelan, ini lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Quran seperti bacaanmu yang cepat. Yakni membaca dengan perenungan, meskipun 1 surat semalaman suntuk kita renungkan, ini lebih baik daripada orang yang membacanya banyak, terburu-buru tanpa ada pemikiran dan perenungan. Baik. Fattafakkuru fil Qur'ani naw'an. Ya, maka memikirkan Al-Quran itu ada 2 macam. Merenungkan, memikirkan makna Al-Quran ada 2 macam. Tafakkurun fihi liyaqa'a ala muradir Rabbi ta'ala minhu. Memikirkan, ketika membacanya, memikirkan makna Al-Quran supaya sesuai dengan kehendak Allah, tujuan Allah, makna yang diinginkan oleh Allah dengan turunnya Al-Quran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tafakkurun fi ma'ani ma da'a ibadahu ila tafakkuri fihi. Memikirkan, ya, makna-makna Al-Quran, kandungan makna Al-Quran yang mengajak hamba-hambanya untuk memikirkan tentang Allah, merenungkan tentang kesempurnaan ciptaannya. Al-Quran mengajak kita untuk misalnya memikirkan alam semesta, memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi, memikirkan penciptaan diri kita sendiri yang demikian sempurna. Ini 2. Semuanya tertuang di dalam Al-Quran. Fal awwalu, maka yang pertama, tafakkurun fid dalilil Qur'ani. Memikirkan tentang dalil-dalil Al-Quran. Wathani tafakkurun fid dalili al-iyani. Yang kedua, memikirkan tentang dalil, ya, hal-hal yang kita saksikan dengan pandangan mata kita. Al-awwalu tafakkurun fi ayatihil masmu'ati. Maka yang pertama adalah memikirkan ayat-ayat Allah yang bisa didengar, ya ini bacaan Al-Quran. Wathani tafakkurun fi ayatihil mashhudah. Yang kedua, memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang bisa kita persaksikan, penciptaan Allah yang sempurna. Ini semua dibimbing di dalam Al-Quran. Makanya orang tidak akan bisa melakukan tafakkur terhadap alam semesta dengan benar kalau tidak dengan bimbingan Al-Quran. Bagaimana cara kita bisa mengambil pelajaran dari perenungan terhadap alam semesta ini? Walihadza anzalallahu al-Qur'ana liyutadabbara wa yutafakkara fihi wa yu'mala bihi la limujarradi tilawatihi ma'al i'radi anhu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk direnungkan isinya, dipikirkan maknanya, kemudian diamalkan. Bukan semata-mata untuk dibaca kemudian berpaling dari merenungkan isinya. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhu tilawatahu amalan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan hukum-hukumnya, maka manusia pun menjadikan bacaannya sebagai amalan. Jadi orang-orang sekarang berpikir, kalau kita katakan amalkan Al-Quran, maksudnya apa? Baca dengan baik, baca dengan rajin, sekedar baca saja, dianggap itulah amalan. Betul, ini termasuk amalan. Tapi amalan yang merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran belum tercapai dengan sekedar membacanya. Ini hanya sarana untuk mencapai amalan yang merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Quran, yaitu apa? Merenungkan isinya, memahami maknanya agar bisa menyentuhkan hati, agar menghidupkan hati yang kemudian melahirkan amal-amal kebaikan. Wal yakun hadza akhirul kalami wa qad jalabtu ilaika fihi nafaisa wa fi mithliha yatanafasul mutanafisun
wa jallaitu 'alaika fihi ara'isa ila mithlihinna badarul khatibun. Maka inilah yang hendaknya menjadi akhir dari pembahasan mengenai keutamaan ilmu ini. Sungguh aku telah bawakan kepadamu ya keutamaan ilmu yang sangat berharga, yang pada hal yang seperti ini hendaknya orang-orang yang beriman berlomba-lomba untuk mengejarnya. Wa jallaitu 'alaika fihi ara'is, dan aku telah nampakkan pada pembahasan ini keindahan-keindahan, yakni aku telah menghiasi pengantinnya. Maka untuk yang seperti ini, orang-orang yang mengkhitbah hendaknya bersegera untuk bisa mencapainya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari seruan kita mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka selesai sampai di sini pembahasan bab keutamaan dan kemuliaan ilmu yang disampaikan atau ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, telah selesai kita baca. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, mengambil faedahnya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita guna meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan melangkah ke kitab yang berikutnya yang kita akan sebutkan nanti, insyaallah kita akan pilihkan dan kita akan umumkan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita semua dalam rangka mempelajari ilmu agama, untuk kita dimudahkan senantiasa berpegang teguh dengan Islam sampai di hari kiamat. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.